Halo saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Kita lanjut dalam pembahasan tentang filsafat. Yang filsafat itu intinya berpikir kritis, masuk akal. Jadi istilahnya logis. Yang kita berikan, pemikiran kita, rasional kita yang kita gunakan itu aktif, tidak hanya sekedar pasif menerima apa pernyataan dari luar tanpa bertanya dan tanpa mempertimbangkan. Tidak demikian, tetapi kita berpikir, bener apa enggak ya omongannya wong iki, betul apa enggak omongannya orang ini. Kalau masuk akal ya kita sudah berfilsafat. Nah, ini kita masuk akal hal tidak tentang di dalam kitab Ester pasal 2 ini dari Alkitab ya. Tapi pembahasannya selalu berdasarkan pemikiran yang aktif, bukan pasif. Ester diangkat menjadi ratu. Ester 2. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kisi seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakan dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, saudara, kita tidak melanjutkan membahas baca seluruhnya sampai tuntas bagaimana Esther akhirnya terpilih menjadi permaisuri Raja Asweros. Ya, tetapi kita di sini melihat ada proses di mana permaisuri Wasti dari Raja Asweros itu tidak diperkenan oleh raja sehingga harus diganti. Masuk akal nggak ini? Nah, kok digantinya kok dari orang Yahudi? Nah, masa orang penjajah itu dipilih untuk menggantikan permaisuri raja yang pada saat itu ada kesalahan. Sekalipun mengapa kok harus orang Yahudi? Orang yang menjadi bangsa yang di bawah derajatnya, bawah kakinya, bangsa budak. Tapi di situ ternyata Raja Ahasweros berkenan dengan adanya pamannya yang paman Esther yang bernama Mordekai itu, dan dititahkan atau disuruh untuk melihat-lihat gadis-gadis yang ada dengan diberi wewangian, ditempatkan di keputren. Kalau keraton-keraton yang di zaman Raja Arja Jawa itu. Masuk akal enggak ini, saudara? Masuk akal atau tidak itu ada logikanya. Logikanya itu masuk akal, rasionalisme. Jadi kalau secara akal bisa dinalar dan bisa diterima, itu masuk akal. Dan kalau dalam kenyataan bisa dan ada kenyataannya, ada pengalamannya, itu namanya
empirisme. Yang satu tadi rasionalisme, masuk akal, berdasar pertimbangan, logika, perbandingan, rasio, itu rasionalisme. Tetapi kalau sudah menghadapi kenyataan, apakah itu ada di pengalaman, apakah itu ada di sejarah, apakah itu ada catatannya, apakah itu ada datanya, apakah itu ada referensinya. Nah ini baru namanya suatu masuk akal berdasar empirisme. Nah, Anda mau memilih yang mana? Mau empirisme atau logika? Logikanya sulit, tetapi kenyataannya ada semacam itu. Dan dalam sejarah semuanya serba mungkin. Jadi semuanya, bahkan ada penguasa yang sewenang-wenang mengatakan seperti dalam era pilpres saat ini ada kecenderungan seseorang mengikuti gayanya siapa? Raja Perancis, ya, yang pada saat sebelum revolusi Perancis itu mengatakan apa? Mengatakan, aku adalah raja, negara adalah aku. Nah, jadi apa katanya itu kan adalah negara, dia penguasa ya, jadi otoriter. Tapi itu kenyataan sejarah ada kok itu. Apalagi dikatakan gitu, raja adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Nah, dalam era demokrasi ya ini sudah dilawan. Nah, karena sejarah pemerintahan kenegaraan itu sudah berkembang begitu jauh sehingga rakyat itu adalah yang mempunyai kedaulatan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu demokrasi. Tetapi kalau yang raja, nah, aku adalah negara, negara adalah aku. Nah, itu namanya bukan demokrasi, tetapi apa? Nah, itu namanya kerajaan. Bukan teokrasi. Kalau teokrasi suara Tuhan, suara negara, suara Tuhan berdasar ketuhanan. Nah, kalau yang negara adalah aku, nah itu bukan lagi demokrasi, itu sebelumnya. Nah, yaitu kerajaan. Nah, saudara-saudara, soal masuk akal pada ini perspektifnya begitu. Ini ternyata kok ada ya raja seperti itu memilih bangsa jajah. Kenyataannya ada. Ada. Dan secara logika, kalau orang sudah cinta akan melampaui segala macam hal. Bahkan penyanyian Gombloh, penyanyi fenomenal Indonesia ini legendaris ya. Di radio aku dengar, nah itu kan lagunya salah satunya. Yang lagunya gila apa? Cinta. Kalau saya cinta tai kucing rasa coklat. Coklat itu bagaimana? Ada namanya coklat kental, enak sekali. Kental sampai titik penghabisan. Saya terakhir. Walaupun itu sudah begitu ya, ada saja yang hanya memakai istilah itu, tapi kenyataannya ya perlu dibuktikan apa betul apa enggak, ya toh? Itu namanya empirisme, pengalamannya menyatakan apa gitu. Tapi secara logika tetap bisa masuk akal. Disinilah saudara-saudara pemahaman firman Tuhan kita tetap harus memakai, kita punya akal budi, namun ya untuk menjaga kesalahpahaman tidak semata-mata ini konten dari channel ini mengandalkan pikiran manusia, kok enggak pikiran dari Tuhan. Nah, ini pemikiran yang harus diluruskan, karena di sini memang penekanannya berbeda dari para teolog yang berdasar pada pengilhaman dari Tuhan. Nah, di sini kita bukan teologi karena ini bukan latar belakang teolog, latar belakangnya ya orang awam, ya pengertiannya berdasar akal budi yang diberikan dan berdasar pengalaman. Namun di luar hal itu, perpaduan antara logika, rasionalisme dan empirisme ini ada yang disebut dengan kritisisme. Kritisisme itu keduanya saling berdialektika, saling memberi sumbangsih, saling sinergi,
saling menguatkan, saling menunjang, karena tidak ada yang satu yang sempurna, harus saling melengkapi, kritis, baik secara rasio kritis, baik secara empiris kritis, dan kritis ini ditunjang dengan pengilhaman. Kalau iman Kristen mengatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Nah, di sini pun kita kritis loh. Ilham dari Tuhan itu masuk akal enggak? Ya masuk akal. Wong namanya saja Tuhan itu adalah pencipta. Maka ketika kita dikendalikan oleh Tuhan dengan pengilhaman yang mendorong kita, yang menjangkung kita, dalam bahasa Jawa itu menjangkung, artinya melindungi, menuntun. Nah, ini tetap masuk akal. Karena apa? Mau enggak mau manusia itu menyadari keterbatasannya dalam logikanya, dalam keberadaannya, dalam kesehatannya. Nah, orang yang sudah makan vitamin, makan makanan bergizi sebegitunya hebat sampai dengan mesin dan sebagainya, meskipun dia itu kaya raya dengan peralatan teknologi canggih kedokteran yang sampai dipasang di hidungnya, di telinganya, di dadanya, di mulutnya dan sebagainya. Kalau sudah waktunya Tuhan memanggil, ya dia tidak dapat menolak. Kita banyak lihat kasus tokoh-tokoh bangsa, negara, masyarakat yang sakit, tetapi oleh karena dia berkuasa, maka dia dapat memasang semua selang dengan alat itu. Kenyataannya tetap tidak berdaya. Berarti di situ ada sesuatu yang di luar kekuasaan manusia. Dan ini menunjukkan ada kekuasaan yang super di atas manusia. Nah, baik, demikian renungan pada saat ini, bahwa di dalam pemerintahan pun ada hal yang demikian. Namun kita tidak dalam posisi untuk aku harus seperti itu, enggak. Tapi di sini adalah cerita sejarah di Ester, kitab Ester ini. Seorang gadis, seorang perempuan Yahudi, bangsa terjajah, bisa menjadi permaisuri raja dari penjajah mereka. Ya, luar biasa, ini tetap mungkin. Nothing is impossible. Selamat nothing is impossible.